Karena saya sudah meneliti dan melihat mana yang bohong, mana yang palsu, mana yang kontroversial. Sebab memang Yahya Walloni kalau saya boleh bilang dia adalah dedengkotnya mualaf yang suka tipu-tipu. Shalom Alaikum, selamat datang kembali di channel ini. Kali ini saya akan melanjutkan untuk membahas Ustadz Yahya Walloni, guys. Kemarin saya membahas tentang seorang mantan pendeta yang ngakunya paling terkenal di Papua yang memang mengikuti jejak Yahya Walloni. Sebab memang Yahya Walloni kalau saya boleh bilang dia adalah dedengkotnya mualaf yang suka tipu-tipu. Dan kali ini dia ketahuan lagi nipu, guys. Nipu apa? Kita langsung aja cek videonya. 95% tail plus superstition becomes nonsense. Dongeng tambah tahyul sama dengan omong kosong. Tunggu. Orang ini bilang apa sih? Tel PlayStation, main PS maksudnya. Gak ngerti lah. Udahlah, nggak usah fokus ke situ. Fokus ke yang lain aja, guys. Kita ulang dari awal ya. 95% tail plus superstition becomes nonsense. Dongeng tambah tahyul sama dengan omong kosong. Tapi 5% masih ada kata-kata yang asli. Menurut Robert Strauss. Kita dengar sekali lagi. Tokohnya namanya siapa? Menurut Robert Strauss. Robert Strauss. Apa yang dibilang Robert Strauss? Menurut Robert Strauss bahwa isi Bible Kristen itu masih 18% dianggap asli. Tapi saya bukan 18%, 5%. Karena saya sudah meneliti dan melihat mana yang bohong, mana yang palsu, mana yang kontroversial. Tahu, sudah pastinya kita semuanya tahu. Dia bilang katanya mana yang bohong dia udah teliti. Sebenarnya nih Walloni, kamu yang bohong. Bohong apa? Menurut kutipanmu aja bohong. Kamu bilang Robert Strauss. Mau diulang-ulang sampai 100 kali juga bilang Robert Strauss. Mengatakan katanya Injil udah palsu. Tapi ngomong-ngomong kutipan dari mana ini? Robert Strauss itu siapa? Nah inilah letak kebohongannya ya Walloni yang begitu nyata. Teman-teman tahu nggak Robert Strauss itu siapa? Robert Strauss itu aktor pada tahun 1950-an di Amerika. Aktor komedi, aktor film lah pokoknya begitu. Robert Strauss dikutip katanya bilang Injil palsu. Ini gimana sih Walloni ini? Bohong boyo pakai data gitu loh. Menurut Wikipedia, Robert Strauss merupakan seorang aktor. Dia lahir November 8, 1913 sampai Februari 20, 1975. Was an American actor. Jadi dia ini aktor Amerika, guys, tahun 1950-an. Lalu apakah dia ini bahas tentang Alkitab? Ya jelas enggak dong. Ini namanya Robert Strauss. Dan memang saya meneliti juga ada nama lain Robert Strauss juga di Wikipedia. Robert Strauss di sini dia tahun 1918 sampai 2014 dan dia adalah seorang ambasador to Rusia, yang artinya duta besar ya untuk Rusia dari Amerika pada masa Presiden George Bush, dan mulai dari 1991 sampai 1992. Dia seorang politikus kalau dibilang di sini, was a figure in American politics and diplomacy. Jadi nggak ada mengaitnya dengan Alkitab sebenarnya Robert Strauss ini, dan bukan ahli Alkitab tentunya ya. Ada lagi Robert Strauss, guys, yaitu dia seorang profesor, Director of Residence Program Professor, yang mana dia bergerak dalam bidang kesehatan ya di Amerika juga. Tapi ini bukan ahli teologi juga. Ada lagi satu, guys, Robert Strauss di sini. Dia dari WWE, gulat ya. Nih coba nih lihat fotonya. Ini foto lagi gulat ya. Nggak mungkin juga dia ahli Alkitab kan. Jadi kutipan Yahya Walloni yang bilang katanya Alkitab palsu, dia mengutip Robert Strauss itu hanya bohong belaka dan tipu-tipuan. Memang beberapa kali dalam video dia mencatut nama orang yang sebenarnya hanya ada di dalam khayalannya Yahya Walloni. Nggak benar-benar ada, dan itu hanya tipuan semata supaya seakan-akan kelihatan British, seakan-akan kelihatan keren dan benar ahli teolog, padahal itu nggak ada. Lalu benarkah Alkitab itu palsu? Ya jelas enggak dong, guys.
100% Alkitab itu asli, tidak ada kepalsuan di dalamnya. Sekarang kalau memang Anda menuduh bahwa Alkitab kami palsu, coba tunjukkan bagian mana yang palsu, bagian mana yang asli. Coba kita akan lihat bagian mana yang asli menurut Wallonie ini guys. Kitab suci Kristen, Lukas pasal 2 ayat 21, perjanjian baru, New Testament. Pada hari yang ke-8 anak itu dilahirkan, disunat dan diberi nama Yesus. Masih ada itu Injil asli yang masih tertulis. Menurut dia Injil asli ya Lukas tadi tuh, yang mana dibilang di situ Yesus disunat. Itu yang asli, yang lain palsu. Memang benar-benar ya. Kalau yang nguntungin, kalau yang ada nyerempet-nyerempetnya dengan dia dibilang Injilnya itu asli. Kalau nggak ada keuntungan buat dia ya dibilang palsu. Jadi sebenarnya keaslian menurut Yahya Wallonie ini adalah sesuatu yang menguntungkan bagi dirinya. Sebenarnya ketika dia mengakui Lukas ini bagian yang asli, dia pada saat yang sama dia sedang menyetujui bahwa keseluruhan kitab di dalam Injil itu asli. Kenapa? Karena kitab Lukas yang dia kutip itu ditulis oleh Lukas, yang selama ini dia serang katanya ditulis sama manusia udah pasti palsu. Padahal dia sendiri bilang kalau ayat itu asli. Gimana? Error nggak? Ya error, memang bertentangan sekali dengan apa yang dia omongkan. Dia selalu gagar otak guys. Hari ini dia bilang begini, hari ini dia bilang begitu. Ingin ini, ingin itu, banyak sekali. Kok nyanyi Doraemon guys? Tapi yang jelas dari sini menunjukkan bahwa Yahya Wallonie hanya ngoceh saja, banyak kebohongan dalamnya, nggak ada ilmunya. Jadi kalau teman-teman sampai ketipu tentang kekristenan melalui Yahya Wallonie, sungguh terlalu. Kalau mau belajar tentang Alkitab, Boyo tanya saya jelaskan aja. Daripada tanya Ustadz abal-abal yang nggak ngerti sama sekali tentang Kristen, doktornya pun palsu guys. Coba tanya aja ijazahnya ada nggak? Nggak ada, paling-paling dia fitnah pendeta lagi, dihancurin ijazahnya dia. Ya tinggal cek di dikti dong, kan di pemerintah pastinya ada kalau ijazahnya asli. Oke, sampai di sini saja. Luis Prasetyo, God be with you all.